Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agim Channel. Semoga rekan semua di desa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan yang paling penting mungkin semua haknya sudah diterima, karena hari ini kita sudah mendekati kepada bulan September tahun 2020. Kemudian semua haknya sudah diterima oleh semua rekan-rekan semua di desa. Karena apa yang kita lakukan selama bulan ini, energi kita terkuras semuanya oleh pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di desa, dan juga mudah-mudahan masyarakat semuanya dalam keadaan sehat dan jauh dari pandemi COVID-19. Saya di sini akan sedikit memberikan informasi yang tidak akan memaparkan undang-undang, dan sedikit informasi terkait dengan Siskedes rilis 202 disebarkan, yang sudah disebarkan ataupun sudah dipublikasikan secara online ini bertanggal 30 Juni tahun 2020. Sebetulnya ini diupdate-nya tanggal 15 Juni tahun 2020. Ya, ada salah satu yang paling menarik di sini adalah di Siskedes ini difasilitasi pemerintah desa untuk melakukan perubahan APBD sebanyak 3 kali, ya. Sebanyak 3 kali. Benarkah desa dibolehkan untuk melakukan perubahan APBD sampai 3 kali dalam 1 tahun anggaran? Oke. Sebelum ke sana mungkin sedikit untuk memaparkan atau menyampaikan bahwasanya di ketentuan di Permendagri nomor 20 di tahun 2018 disebutkan di pasal 40 bahwasanya adalah pemerintah desa itu hanya boleh melakukan perubahan APBD itu hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam kondisi pos pinjam dan ataupun dalam keadaan kahar, atau seperti sekarang dalam keadaan ada bencana alam, itu pandemi COVID-19. Apa latar belakang yang haruskah Siskedes ini untuk memfasilitasi beberapa perubahan APBD? Yang pertama adalah adanya surat edaran Mendes nomor 8 tahun 2020 yang dirilis tanggal 24 Maret tahun 2020. Di situ desa diharuskan untuk melakukan perubahan APBD. Yang pertama, perubahan APBD tetap yang mengikuti kepada ketentuan di Permendagri nomor 20 tahun 2018, ya, untuk melakukan perubahan APBD terkait dengan penanggulangan COVID di desa. Salah satunya adalah penyediaan alat kesehatan seperti penyediaan masker, penyediaan hand sanitizer, ataupun pembentukan tim relawan desa, dan tentunya itu memerlukan biaya yang begitu signifikan, ya, ataupun penyediaan disinfektan untuk penyemprotan penyemprotan tempat-tempat kita ataupun bahkan rumah warga itu sendiri untuk dilakukan penyemprotan COVID, ya, penyemprotan disinfektan untuk pencegahan COVID-19. Itu salah satunya. Itu yang pertama, desa untuk melakukan perubahan APBD yang pertama. Kedua, desa juga dipaksa untuk melakukan lagi perubahan APBD masih dalam rangka untuk penanggulangan COVID-19 di desa melalui perubahan APBD sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2020, ya. Dan ini juga merupakan tindak lanjut juga dari SE Mendes nomor 8 tahun 2020 yang kemudian dirilis lagi SE Mendes nomor 11 tahun 2020 terkait dengan penganggaran untuk jaring pengaman sosial melalui bantuan langsung tunai di desa, yang ditegaskan lagi di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 yang merupakan perubahan ke-1 dari Permen Desa nomor 11 tahun 2019 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Di situ desa kepala desa ini diharuskan untuk menganggarkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebesar 600.000
rupiah per bulan per KPM selama 3 bulan. Ini selama 3 bulan ya. Itu, dan juga ini juga untuk perubahan yang kedua ini menyikapi terkait dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 terkait dengan rasionalisasi anggaran dana transfer dari APBN ya, dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional ataupun PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Nah, di situ ada rasionalisasi, ada pengurangan alokasi dasar dana desa sebesar 10.807.000 rupiah. Nah itu ya, itu untuk yang perubahan yang kedua. Nah, dan kemudian desa juga diwajibkan kembali sesuai dengan ketentuan di PMK 50, di PMK 101. Desa diwajibkan lagi ya, desa diwajibkan lagi untuk menganggarkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat Rp300.000 per KPM per bulan selama 3 bulan ke depan. Itu untuk bulan keempat, bulan kelima, dan bulan ke-6 itu. Nah, setelah itu juga berbarengan ada lagi Surat Edaran Nomor S2994 HM3 tahun 2020, yaitu terkait dengan gerakan 1,5 miliar masker, dan ini harus disikapi juga dan nanti harus masuk di dalam struktur APBD di desa di tahun anggaran 2020 ini. Kalau memang dia tidak masuk, berarti nanti yang menjadi ilegal ya untuk pelaksanaannya. Makanya ini juga harus diakomodir di dalam APBD, dan ini harus masuk di dalam belanja penanggulangan bencana ya, gerakan 1,5 miliar masker ini, yang mana setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di desa tersebut harus difasilitasi sebanyak 4 buah masker yang berjenis scuba masalah ini ya, 4 buah, yang 2 buah dari APBD, yang 2 buah lagi adalah dari hasil swadaya masyarakat. Nah itu. Nah yang ketiga, kemungkinan ini juga untuk mengakomodir perubahan yang sifatnya reguler, yang biasa dilaksanakan setiap tahun sekali karena memang ada efisiensi, ada silpa yang belum masuk ya, ataupun ada pergeseran antar bidang ataupun antar bidang. Seperti apa penampakannya untuk Siskedes ini yang bisa posting sampai 3 kali. Kita lihat aja penampakannya. Saya di sini menggunakan aplikasi Siskedes online. Kita buka saja. Ini apakah betul Siskedes yang rilis 15 Juni dan 30 Juni ini sudah difasilitasi untuk bisa melakukan perubahan APBD selama sebanyak 3 kali ya. Ini kita lihat. Nah, kalau yang awalnya itu sebelum di-update, sebelum saya update yang 15 Juni itu hanya ada usulan APBD awal, kemudian APBD perubahan, dan kemudian Perkades setelah perubahan, dan Perkades sebelum perubahan ini tidak ada. Nah, jadi ada tambahannya ini di sini di Perkades sebelum perubahan. Jadi desa nanti itu dikasih kesempatan untuk melakukan perubahan APBD, pergeseran APBD itu sebanyak 3 kali. Satu, menggunakan yang Perkades sebelum perubahan, kemudian yang kedua adalah APBD perubahan, dan yang ketiga adalah Perkades setelah perubahan. Dan ini bisa digunakan ataupun dimanfaatkan oleh desa agar pelaksanaan anggaran dalam rangka penanggulangan COVID ini menjadi legal adanya. Itu ya. Ini kalau nanti, dan ini yang terakhir, kalau memang ada yang perubahan yang sifatnya reguler ya, tahunan tahun sekali. Jadi ini adalah yang pertama, ini untuk fasilitasi untuk penanggulangan COVID, bahkan bisa plus dengan penganggaran BLT. Yang kedua, BLT ini yang pertama adalah BLT yang 600.000 × 3, kemudian yang kedua adalah untuk fasilitasi BLT yang 300.000 dikali 3 bulan, ditambah gerakan 1,5 miliar masker, dan yang terakhir ini digunakan untuk perubahan yang sifatnya reguler karena ada silpa, kemudian ada efisiensi dari kegiatan sebelum perubahan APBD ya yang dianggarkan kembali sekarang, ataupun ada lagi mungkin pergeseran antar bidang atau antar sub-bidang ya. Nah, ini kalau biar yakin bahwasanya ini aplikasi ini diupdate
per 15 Juni tahun 2020. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa sampaikan informasinya. Ini untuk menambah hasanah wawasan saja terkait dengan Siskedes, bahwasannya Siskedes yang update 15 Juni 2020 ini bisa untuk melakukan perubahan APBD sampai 3 kali ya. Ini sampai 3 kali. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat dan bisa memberikan hasanah wawasan terkait dengan Siskedes. Dan jika memang materi ini dianggap bermanfaat, silahkan disebarkan saja biar banyak orang Indonesia yang tahu. Selamat malam dan salam berdesa.